Hai semuanya, perkenalkan nama saya Desi Jelisa Tritidian, NIM 22101122200039. Saya dari kelas A1, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi politik. Tidak asing lagi dari kata sosiologi, kita mempelajarinya pada saat SMA, yaitu kelas 10, 11 maupun kelas 12 yang dengan jurusan IPS ya. Nah, sosiologi politik memiliki arti dari masing-masing kata tersebut, yaitu sosiologi merupakan interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Adapun pula politik, yang dimana politik perebutan kekuasaan, pengelolaan, dan juga politik ini berkaitan dengan negara. Jika kita sangkut pautkan, maka sosiologi politik ini berarti ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dalam bernegara yang berkaitan dengan kekuasaan dan lembaga-lembaga yang ada di dalam negara. Tentang situasi politik di Indonesia, yaitu peran partai politik itu dalam menjalankan urusan-urusannya. Nah, tokoh-tokoh yang kita kenal dari partai politik tidak lain yaitu Auguste Comte, yang dimana ini adalah bapaknya dari politik ya. Oke, tidak jauh dari kata Indonesia, adapun tokoh-tokoh yang bisa kita inspirasikan pada partai politik kali ini yaitu Bapak SBY dan juga Bapak Presiden Indonesia yaitu Bapak Jokowi yang merupakan termasuk dalam partai politik. Nah, tidak jauh-jauh pula di lingkungan kita juga, di lingkungan sekitar kita juga ada banyak sosiologi politik yang dapat kita lihat, yang dimana kita adanya baliho-baliho yang terpampang di sekitar kita. Nah, suasana politik itulah yang akan dapat berpengaruh kepada sudut pandang kita masing-masing, yang dimana kita juga dapat melihat pandangan-pandangan pada tokoh inspirasi kita tersebut. Nah, adapun juga fungsi-fungsi politik, yang dimana fungsi politik ini yaitu melaksanakan tujuan dan tugas struktur politik suatu negara, serta juga mengatur kehidupan negara yang damai. Adapun fungsi politik lainnya yaitu yang pertama, membuat kebijakan umum dan juga pelaksanaan kebijakan. Suprastruktural, yang dimana suprastruktur politik adalah lembaga resmi negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi yang berlaku dalam negara tersebut. Nah, lembaga-lembaga itu yaitu ada 3, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, yang dimana lembaga legislatif yaitu lembaga yang membuat undang-undang. Terus lagi lembaga eksekutif yaitu menjalankan undang-undang. Terus lagi yang terakhir yaitu lembaga yudikatif, yaitu mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun infrastruktural, yang dimana infrastruktural adalah kelompok kekuatan politik Nah, proses terbentuknya lembaga politik yaitu yang pertama, mengadakan kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Nah, ini adalah proses terbentuknya lembaga politik. Jika tidak ada ini, maka lembaga politik tidak akan terbentuk. Terus yang kedua yaitu syaratnya yaitu mengusahakan adanya persamaan nilai, norma, atau sejarah. Jika tidak ada ini, nilai, norma, atau sejarah, itu lembaga politik tidak akan ada atau tidak akan hadir dan tidak bisa dapat tercapai tujuannya. Nah, adapun partisipasi politik, yang dimana partisipasi ini melibatkan warga negara dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah. Menurut kebanyakan pemikir, tujuan utama politik hukum adalah menjamin keadilan dalam masyarakat. Melalui hukum, pemerintah harus menyeimbangi kepentingan umum dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Cita-cita akan keadilan yang hidup dalam jiwa rakyat itu tidak lain daripada simbol suatu harmonisasi kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan kata lain, tugas utama pemerintah suatu negara ialah mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial itu terwujud dalam suatu negara di mana hak-hak manusia itu dihormati dan untung-untungan dan beban-beban dibagi itu secara pantas, terutama berhubungan dengan harta. Keadilan ini yang sekarang biasanya ditunjuk dengan istilah keadilan sosial atau iustitia socialis. Dulu itu disebut dengan keadilan distributif atau juga disebut dengan iustitia distributiva. Politik hukum tujuannya bukan hanya menjamin keadilan, melainkan juga menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum. Bila dinyatakan bahwa dalam suatu negara itu terdapat kepastian hukum, maksudnya itu adalah bahwa dalam negara tersebut undang-undang itu telah ditentukan dengan sungguh-sungguh, berlaku sebagai hukum, dan bahwa putusan-putusan itu para hakim itu bersifat konsisten sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akibatnya, orang itu tidak ragu terhadap hukum yang berlaku itu, sebab undang-undang jelas dan praktik hukum yang jelas. Politik hukum bertujuan untuk menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama. Secara konkret, kepentingan itu nampak dalam cita-cita masyarakat sebagai keseluruhan. Atas dasar suatu penyelidikan dan renungan yang mendalam, pemerintah itu memiliki salah satu nilai hidup sebagai tujuan khusus politiknya dan membentuk undang-undang guna mendukungnya dan mengembangkannya. Di antaranya, tujuan khusus politik suatu pemerintah dapat disebut pengembangan manusia sebagai pribadi, pengembangan negara, dan pengembangan kebudayaan. Sosiologi politik merupakan kajian interdisiplin irisan dua bidang ilmu, yakni sosiologi dan politik. Apabila sosiologi mengkaji mengenai masyarakat, lalu politik mengkaji kekuasaan para pengambil keputusan, maka sosiologi politik itu mengkaji relasi antara kehidupan masyarakat dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh penguasa. Konsep-konsep sosiologi politik bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga menarik perhatian siapa saja yang mengikuti dinamika politik. Nah, manfaat terbesar dari bidang politik adalah mencerdaskan pembaca dalam menganalisis situasi politik yang ada di sekitarnya. Sebagai makhluk sosial, tidak ada satu hari pun tanpa interaksi. Interaksi yang dilakukan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, di mana kedua pihak itu mengalami kontrak dan komunikasi. Wujud komunikasi dapat berupa kata-kata, gerak tubuh, ataupun simbol lainnya yang memberi makna. Inilah fokus kajian sosiologi interaksi sosial dalam masyarakat. Ada banyak kelompok sosial yang terbentuk dalam masyarakat, baik dari kepentingan sosial, ekonomi, politik, dan budaya serta agama. Sarjana ilmu politik mengakui pentingnya sosiologi bagi studi tentang politik. Ilmu sosiologi memberikan wawasan berharga mengenai lingkungan masyarakat di mana sistem politik itu dijalankan.
Dalam proses demikian, banyak muncul dan berkembangnya karya-karya yang dapat dikelompokkan sebagai bidang sosiologi politik, seperti studi perbandingan sistem politik untuk mengembangkan masyarakat-masyarakat secara khusus. Karya sosiologi politik ini lainnya itu adalah penelitian mengenai hubungan antara masalah-masalah politik dan masyarakat, antara struktur sosial dan struktur politik, tingkah laku sosial dengan tingkah laku politik, menurut Truss dan Althoff 2005. Sosiologi politik memfokuskan kajian pada perilaku sosial yang berkembang pada saat masyarakat memberi respon terhadap sistem birokrasi. Masyarakat sebagai pemberi respon birokrasi inilah yang menjadi bagian kajian sosiologi politik. Sosiologi politik seharusnya bukan hanya mempelajari atau membahas masalah kekuasaan yang berkaitan dengan negara, melainkan juga pada unit-unit kehidupan sosial yang lain yang lebih kecil, seperti keluarga, asosiasi, atau organisasi. Ini berarti jika pandangan pertama berbicara pada level makro saja, hubungan negara dan masyarakat, sedangkan pandangan kedua berbicara pada level makro sekaligus mikro, negara, hubungan negara dan masyarakat itu sendiri. Ciri-ciri sosiologi politik itu menjadi salah satu ciri dari sosial politik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada empiris, artinya ilmu sosiologi politik itu tidak hanya dihasilkan dari prasangka atau sikap menduga-menduga dengan keadaan sosial. Yang kedua yaitu teoritis. Dalam pandangan ini, ciri sosiologi politik itu sebagai ilmu pengetahuan yang merupakan dasar kajian teori yang ada dalam sosiologi dan ilmu politik. Yang ketiga yaitu logis. Ciri ini mengidentifikasikan bahwa kajian yang ada dalam ilmu sosiologi politik itu dapat ditangkap dengan akal sehat. Yang keempat yaitu kumulatif, yaitu artinya terjadi hubungan yang baik nih dalam sosiologi politik. Nah, misalnya hubungan antara teori satu dengan yang lainnya, atau bahkan bantahan yang disusun dalam teori sebelumnya. Yang kelima nonetis, artinya dalam pandangan ilmu sosiologi politik tidaklah mempersoalkan baik dan buruk, akan tetapi lebih mendeskripsikan pada tujuan yang ingin dijelaskan sesuai kapasitas dalam sosiologi politik. Baik, mengenai partai politik, itu memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem politik Indonesia, apalagi dalam proses pelaksanaan demokrasi, khususnya demokrasi perwakilan. Partai politik itu melalui anggota-anggotanya yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif, mewakili rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat bersama yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu, sekaligus juga menjadi saluran partisipasi politik bagi warga negara untuk ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Nah, pentingnya peran partai politik dalam demokrasi perwakilan itu menyiapkan calon pemimpin dan menyiapkan rencana pola dan arah kebijakan publik. Itu juga ditegaskan dalam 2 pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pasal-pasal yang pertama yaitu pasal 6A, menentukan partai politik atau gabungan partai politik berperan mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, yang kedua yaitu pasal 22E, yaitu menempatkan partai politik sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, DPRD juga
provinsi, dan DPRD kabupaten. Partai politik adalah suatu organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai kesamaan, kehendak, dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal ini juga tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Nah, sebagaimana suatu organisasi itu, tentunya partai politik ini memiliki tujuan, fungsi, hak, dan kewajiban serta kegiatan politik yang meliputi operasional kesekretariatan, pendidikan politik, dan kaderisasi, konsolidasi organisasi, unjuk publikasi, perjalanan dinas pengurus, dan kegiatan kampanye. Di mana semua kegiatan tersebut itu memerlukan uang dan dana yang cukup besar agar fungsi partai politik itu tercapai dan juga dapat berjalan. Nah, berdasarkan pengalaman demokrasi dunia, terdapat 3 alternatif sumber yang duduk dalam sumber dana partai politik, yaitu yang pertama internal partai atau iuran anggota sumbangan dari kader partai yang duduk dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Adapun juga kalangan swasta yang menyumbangkan dari individu, badan usaha swasta, organisasi, dan kelompok masyarakat. Dan dari negara juga, anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Indonesia sendiri juga mengatur masalah keuangan partai politik dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Dalam pasal tersebut, keuangan partai politik itu bersumber dari yang pertama iuran anggota, yang kedua sumbangan yang sah menurut hukum, yang ketiga, yang terakhir bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dari dan belanja daerah. Partai politik itu menurut Weber adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya atau politisi untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Nah, Weber juga berpendapat istilah parpol ini akan digunakan untuk menunjukkan suatu jenis hubungan sosial yang asosiatif yang keanggotaannya didasarkan pada perekrutan yang secara formal bebas. Nah, tujuan aktivitasnya adalah untuk menanamkan suatu kekuatan dalam suatu kelompok berbadan hukum atau korporat bagi pemimpin-pemimpinnya itu guna mendapatkan keuntungan ideal atau berupa relasi kebijakan objektif itu tertentu atau tercapainya keuntungan pribadi atau keduanya. Nah, partai politik ini bisa dikatakan sebagai pilarnya demokrasi. Baiknya partai politik, maka akan baik pula proses demokrasi yang diselenggarakan oleh sebuah negara. Dan begitu pula sebaliknya, bila partai politik itu bermasalah, maka demokrasi itu akan pincang proses politiknya. Karena dalam hal ini sebagai pilarnya demokrasi, partai politik ini memerankan peran yang amat sangat penting sebagai hubungan antara pemerintahan negara dengan warga negaranya. Karena dalam hal ini partai politik itu merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik itu menurut Weber adalah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya atau politisi untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Nah, Weber juga berpendapat
Istilah parpol ini akan digunakan untuk menunjukkan suatu jenis hubungan sosial yang asosiatif yang keanggotaannya didasarkan pada perekrutan yang secara formal bebas. Nah, tujuan aktivitasnya adalah untuk menanamkan suatu kekuatan dalam suatu kelompok berbadan hukum atau korporat bagi pemimpin-pemimpinnya itu guna mendapatkan keuntungan ideal atau berupa relasi kebijakan objektif itu tertentu atau tercapainya keuntungan pribadi atau keduanya. Nah, partai politik ini bisa dikatakan sebagai pilarnya demokrasi. Baiknya partai politik, maka akan baik pula proses demokrasi yang diselenggarakan oleh sebuah negara. Dan begitu pula sebaliknya, bila partai politik itu bermasalah, maka demokrasi itu akan pincang proses politiknya. Karena dalam hal ini sebagai pilarnya demokrasi, partai politik ini memerankan peran yang amat sangat penting sebagai hubungan antara pemerintahan negara dengan warga negaranya. Karena dalam hal ini partai politik itu merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sosiologi politik itu dapat dilihat sebagai studi tentang negara dan dapat juga dilihat sebagai studi tentang kekuasaan. Nah, berikut ini penjelasannya. Mungkin yang pertama yaitu studi tentang negara. Dalam hal ini, politik itu mengarah pada pengertian yang umumnya dipakai para ahli, yaitu berkaitan dengan negara. Dalam hal ini, terdapat dua macam negara, yaitu nation state atau negara bangsa, yaitu masyarakat suatu negara itu secara keseluruhan, sedangkan government state atau negara pemerintahan itu mengarah pada penguasa dan pemimpin dari masyarakat tersebut. Nah, yang kedua yaitu studi tentang kekuasaan. Dalam perkembangan teori selanjutnya, sosiologi politik itu merupakan suatu ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, serta otoritas dalam semua lapisan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Leon Dewitt bahwa dalam setiap masyarakat ataupun kelompok manusia dimanapun saja dengan kebudayaan yang beragam secara mutlak itu akan selalu ada struktur kekuasaan. Ada yang berkuasa dan ada pula yang dikuasai. Ada yang memerintah, ada yang diperintah, serta ada yang membuat keputusan dan ada yang melaksanakan keputusan tersebut. Nah, pada dasarnya itu manusia itu berada dalam keadaan ambivalen di antara kedua pandangan tadi, di mana terdapat dua penafsiran makna tentang politik. Pada satu sisi, politik itu merupakan sesuatu yang cenderung bersifat adanya suatu pergolakan dalam masyarakat, perebutan kekuasaan, atau bahkan telah terjadi kudeta. Politik itu sebagai suatu kekuasaan yang terjadi adalah adanya pertempuran antar kelompok dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang selama ini telah dipegang. Nah, yang terjadi adalah pihak yang dikuasai itu berupaya menggulingkan para penguasa dan sebagai gantinya mereka nantilah yang akan berkuasa. Dan hal tersebut dapat terjadi secara bergantian, bagaikan suatu lingkaran dalam roda kehidupan. Yang berbeda ditampuk kekuasaan akan diganti oleh mereka yang selama ini didominasikan dan selanjutnya saling bergantian. Tapi pada sisi yang lain, politik adalah suatu usaha untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan adanya keadilan, kemakmuran bagi seluruh warganya dalam rangka untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan semuanya. Dalam hal ini ada upaya untuk
mengintegrasikan individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan segala masing-masing perbedaan ke dalam suatu komunitas yang sesuai dengan tujuan bersama yang telah ditentukan. Dengan demikian, politik adalah sebagai alat pemersatu bangsa untuk melalui kekuasaan yang dimiliki. Nah, dari keterangan di atas terlihat nih bahwa pada dasarnya politik itu mempunyai dua sifat yang sebenarnya saling bertolak belakang, tetapi tidak dapat lepas satu sama lain. Artinya, melalui kekuasaan suatu kelompok dapat menguasai dan mengeksploitasi kelompok lain, dan melalui kekuasaan yang dipunyai tersebut, kelompok yang dominan berupaya untuk terciptanya suatu kondisi masyarakat yang tertib dan tercatat. Dalam sistem politik Indonesia, itu sudah menempatkan partai politik menjadi pilar utama penyelenggaraan demokrasi. Di Indonesia adalah tidak terdapat demokrasi tanpa partai politik. Oleh karena itu, penting sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan partai politik yang bertujuan agar bisa mengklaim pertumbuhan yang berhubungan dengan partai politik. Tujuannya yaitu agar bisa mengklaim partai yang baik, sehat, dan profesional. Nah, begitu pentingnya partai politik sehingga diasumsikan bahwa tidak terdapat demokrasi tanpa partai politik. Pernyataan ini relatif sering dikemukakan. Ini didasari oleh liputan bahwa institusi partai politik itu merupakan keliru, salah pilar krusial bangunan sistem demokrasi selain institusi pemilu, eksekutif, yudikatif, dan forum pers yang bebas. Meski begitu, pentingnya kedudukan partai politik dalam sistem demokrasi. Namun, tanpa partai politik yang bertenaga, maka tidak terdapat demokrasi yang bertenaga. Nah, bagi negara yang menganut konsep demokrasi, partai politik adalah salah satu pilar yang amat sangat penting untuk mewujudkan konsep demokrasi itu sendiri, yang syaratnya akan kemerdekaan, kebebasan, kebijakan, keadilan, dan keseimbangan, dan lain sebagainya. Hal inilah yang akan menjadi pijakan bagi negara untuk menertibkan rakyatnya menuju negara yang benar-benar merdeka dan tanpa ada kediktatoran, karena pada hakikatnya partai politik ini harus bekerja keras dan selalu mementingkan kesejahteraan rakyat, karena rakyatlah yang menentukan pilihannya. Partai politik harus memiliki komitmen dan tetap menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan garis dan haluan partai. Sebab jika partai tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, maka partai bersiaplah untuk ditinggalkan pengikutnya atau konstituennya. Partai politik itu menyangkut perbedaan antara fungsi partai, seperti pemilihan calon-calon untuk jabatan pemimpin partai, pelaku kampanye, wakil-wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan. Nah, berikut ini pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Miriam Budiarjo, bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya itu memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaannya. Adapun juga menurut Sigmund Neumann bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan
dengan suatu golongan.